Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Firma Dayanti Putri Artika dari Lembaga Pers Mahasiswa Aktivita IAIN Madura. Kali ini saya sedang berada di halaman kampus IAIN Madura, tepatnya di Fakultas Syariah. Dan lebih lanjutnya saya akan membahas sistem pembelajaran kampus IAIN Madura yang secara terbatas. Untuk lebih lanjutnya, mari kita ajak beberapa mahasiswa IAIN Madura untuk berbincang santai mengenai proses pembelajaran yang dilaksanakan. Oke, kali ini saya sudah dengan beberapa mahasiswa IAIN Madura dan akan berbincang santai mengenai proses pembelajaran tatap muka secara terbatas. Oke, sebelumnya kan Mbaknya pernah merasakan yang namanya kuliah secara daring, lalu dihadapkan dengan pandemi dan dengan adanya PSBB, terus PPKM, sehingga seluruh fakultas, seluruh kampus menjadi daring kan. Jadi gimana sih pendapatnya Mbak, perasaannya Mbak mengenai itu? Sebenarnya kan dari awal juga gak nyangka kalau misalnya bakalan ada virus ini kan. Dari awal juga pas waktu kuliah luring lebih enak aja sih, lebih efektif juga kan ke anak-anak, nerima materinya juga lebih enak. Nah pas daring ini mungkin banyak juga sih kayak malas. apa ya namanya, iya, terus kurang efektif aja gitu buat mahasiswa kayak kita yang udah biasa luring pas tiba-tiba didaringkan. Jadi kayak yang lebih banyak materi yang nggak tersampaikan sih mungkin. Terus juga lagi jadi mungkin mahasiswa cosplay jadi pengangguran sih menurut aku ya. Menurut aku jadi cosplay pengangguran, soalnya jadi gak punya kegiatan. Kan mahasiswa kegiatannya cuma di kampus atau enggak nanti pulang gitu, atau enggak ikut organisasi. Nah, gara-gara ada pandemi ini jadinya semua kegiatan juga terbatas. Mau tatap muka juga kan terbatas gitu. Jadi gak enak aja sih, lebih enakan luring maksudnya. Terus untuk tanggapan negatif positifnya bagaimana sih Mbak? Enaknya gimana? Mungkin kalau misalnya positifnya mungkin lebih enak aja gitu di rumah, bisa sambil kuliah, bahan nanti lihat drakor, hemat biaya juga, gak ada bensin gitu. Terus makan bisa di rumah, tapi nggak tahu juga sih kalau misalnya kan kalau yang kontrak gitu kan dia hemat uang kontrakan juga, jadi kuliahnya dari Terus kalau misalnya sisi negatifnya mungkin materinya nggak tersampaikan dengan baik pada mahasiswa, itu sih paling kerasa. Jadi kuliah itu kayak yang nggak kuliah gitu, Masuk cuman absen juga. dia masuk absen, habis itu tidur lagi, itu lebih ke negatifnya banyak di sana. Jadi untuk untuk dosennya sendiri, pendapat untuk dosennya sendiri, menurut Mbak sistem pembelajaran yang secara WAG itu gimana sih? Apakah ada protesan kritik dari mbak-mbaknya gitu? Mungkin kalau misalnya dosen ya, kalau misalnya kayak dosen yang rajin mesti ngasih materi, tapi habis itu ya udah pergi anak yang diskusi di WA gitu, di WA grup. Kalau misalnya dosennya lebih ke ngayomi, biasanya malah dampingin anak-anaknya berdiskusi gitu di WA. Tapi kebanyakan sih habis ngasih materi paling cuma absen, habis itu nggak ada penjelasan yang lebih lanjut gimana materi apa hari ini. Kan kalau misalnya kuliah luring kan presentasi itu jadi kegiatan yang mungkin mahasiswa itu bisa kayak mendiskusikannya itu secara nyata gitu. Kalau di WAG kurang efektif aja. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih karena sudah mau berbincang santai dengan saya. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, hasil bincang-bincang kita hari ini dengan beberapa mahasiswa IAIN Madura mengenai proses pembelajaran tatap muka terbatas. Saya Firma Dayanti Putri Artika, pamit undur diri. Salam Pers Mahasiswa.